Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan SDN 17 Rupat dan Bapak Ibu Majelis Guru. Dalam hal ini saya calon guru penggerak Angkatan 8 membuat aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan saya diseminasikan kepada Bapak Ibu Majelis Guru SDN 17 Rupat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita di sekolah ini tahun ini sudah mulai melaksanakan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar di sini ada 4 dimensi yang akan kita laksanakan. Pertama, intrakurikuler, yaitu proses pembelajaran kita. Yang kedua, ekstrakurikuler, penunjang pembelajaran, yaitu ekstra di sekolah kita, drum band, pramuka, dan lain-lainnya. Yang ketiga, P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini mungkin yang akan melaksanakan P5 ini kelas 1 dan kelas 4, karena di sekolah kita baru 2 fase yang melaksanakan fase A dan fase B. Fase A ini kelas 1 dan kelas 2, nantinya dia bisa berkolaborasi, dan fase B 3 dan 4. Dan terakhir yaitu budaya positif. Nah, nanti saya akan menjelaskan budaya positif ini adalah fondasi awal atau fondasi dasarnya Bapak Ibu. Baru sejalan dengan yang tadi, sehingga kurikulum Merdeka kita akan berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, kesepakatan diskusi kita pada hari ini yang pertama, diskusi dengan suasana menyenangkan. Kedua, kita saling menghargai, dan ketiga, setiap orang berhak berpendapat. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menambahkan kesepakatan diskusi kita lagi, boleh dipersilakan. Masih ada Bapak Ibu atau sudah pas? Oke, baik. Kalau sudah pas, sebelum saya mulai, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Kalau di tangan Bapak Ibu, misalnya ada sesuatu benda atau barang berharga di tangan Bapak Ibu, ada benda yang paling berharga, orang akan membukanya, kira-kira Bapak Ibu mau ngasih apa tidak? Mempertahankannya. Dengan alasan ngapa Ibu? Iya, mempertahankannya dengan alasan barangnya berharga. Ada lagi yang lain, Bu Kasmina? Bapak Ibu yang lain? Sama. Anak, sekarang saya mau bertanya, kemungkinan ada enggak kawan atau orang yang bisa membukanya? Kemungkinan. Ya. Ada. Siapa Pak? Istri. Siapa lagi? Kawan dekat. Iya. Kalau diminta tolong Mama kan, walaupun itu mungkin waktu itu rahasia kan, Ya. tapi kan ada bestie betul. Ya. Mungkin kawan dekat atau istri, kata Pak Mohkaslan. Ya. Bisa jadi barang berharga di tangan kita, tergantung orang yang pengen membukanya. Ya. Tadi mungkin orang yang kita percayai, ya. Begitulah Bapak Ibu, anak murid kita. Kalau dia sudah senang dengan kita, menyenangkan bagi dia, apapun yang kita katakan, dia akan mau mempercayai kita. Inilah arti genggaman tangan tadi. Nah, Bapak Ibu, uraian materi saya pada hari ini yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kedua,
teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terakhir, 5, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Enggak, tentang budaya positif. Tentang budaya positif. Ada Bapak Ibu? Ada mengucapkan salam. Iya, mengucapkan salam. Mungkin di sekolah kita sudah membudayakan 5S ya Bapak Ibu. Iya, 5S, sapa, salam, senyum ya. Baik. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai kebajikan, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan, ubahlah sikap atau perilaku Anda, ubahlah bagaimana melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia. Baik, disiplin positif dan nilai kebajikan di sini, ya, di samping nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila, ada nilai-nilai kebajikan yang universal sifatnya, ada yang lain lagi Bapak Ibu. Salah satunya apa contohnya? Misalnya kerjasama, apalagi? Ya, gotong royong, toleransi, percaya diri, itu termasuk nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan atau restitusi. 3, motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Ya, ini Bapak Ibu teori motivasinya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang. Tindakan penegakan peraturan atau keyakinan sekolah kita selama ini. Ya, misalnya ini Bapak Ibu. Identitas gagal ini, hukuman ini merupakan identitas gagal bagi kita Bapak Ibu majelis guru. Ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, berarti itu bersifat gagal bagi kita Bapak Ibu majelis guru. Tapi kalau kita membuat identitas suksesnya berupa disiplin atau konsekuensi atau restitusi, itu yang sesuatu hal yang harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Restitusi itu merupakan pilihan yang harus dipilih. Kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang waktu, nanti akan berbekas di diri anak-anak kalau kita menghukum. Ya, mungkin sampai kapanpun dia akan berbekas di benaknya, Bapak Ibu. Kalau hukuman ini nanti anak-anak atau murid kita akan tersakiti. Kalau konsekuensi di sini murid, anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, anak-anak murid kita mendapat penguatan dari apa yang dia lakukan, dari kesalahan yang dia lakukan. Ya, jadi kita bukan menghukum, tapi kita mendisiplinkan anak kita. Ya. Penghargaan di sini ada penghargaan yang sifatnya tidak efektif. Ada penghargaan yang merusak hubungan. Ada penghargaan yang menghukum.
Di sini contohnya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Jadi penghargaan yang tidak efektif itu, jika dia tidak dapat, mungkin dia akan berkecil hati. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan, berpotensi menimbulkan rasa iri ke teman yang lain. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, kadang-kadang penghargaan itu ada sifatnya motivasi, ada juga dia bisa merusak hubungan. Ya Bapak Ibu. Yang ketiga, penghargaan menghukum. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang tidak mendapatkan ranking akan merasa paling dihukum. Dengan kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka, itu ranking tidak dinampakkan lagi nantinya Bapak Ibu. Ranking tidak akan dinampakkan lagi karena mereka merasa tidak mendapatkan ranking itu merasa paling buruk mungkin. Jadi di kurikulum Merdeka ini mungkin nanti anak-anak tidak nampak prestasinya di situ. Mungkin di prestasi lain yang muncul, tapi di penilaiannya tidak akan dilihatkan. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen, restitusi di sini bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya. Restitusi fokus pada solusi, ya Bapak Ibu. Berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan terakhir, restitusi ini sifatnya menguatkan. Nah, ini kita masuk materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu majelis guru yang saya hormati, kita membuat keyakinan kelas. Ya, dulunya kita tahunya peraturan kelas. Peraturan kelas Bapak Ibu tahu tidak? Apakah peraturan kelas itu kita dibuat bersama atau bagaimana? Sekolah sendiri yang buat, guru sendiri yang buat. Jadi tidak merdeka pada anak, ya Bapak Ibu. Iya. Jadi tidak boleh. Misalnya peraturan di sekolah kita tidak boleh datang terlambat, jangan buang sampah sembarangan. Berarti kan mengikat pada anak. Dia tidak diberi kebebasan pada anak. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas kepada anak-anak. Apa yang dia sepakati di kelasnya. Misalnya kemarin di kelas kita membuat tidak boleh, ya, tidak boleh datang terlambat. Tapi keyakinan kelas yang kita sepakati nantinya datang, misalnya datang tepat waktu. Jadi tidak menghukum anak. Jadi nanti anak-anak ketika dia tidak datang tidak tepat waktu, peraturan keyakinan kelas mana yang dia langgar? Ya, saya tidak tepat waktu datangnya. Tapi tidak kita buat peraturan-peraturan lagi, ya Bapak Ibu, baik di sekolah. Jadi dulunya mungkin saya pribadi juga tahunya peraturan kelas atau peraturan sekolah. Ternyata itu belum baik bagi anak murid kita. Jadi kita harus buat peraturan ini sifatnya kembalikan barang ke tempatnya. Misalnya itu contohnya, dilarang mengganggu orang lain. Kan dilarang terus, ya. Oke. Ini Bapak Ibu
saya akan membacakan nanti Bapak Ibu wali kelas prosedur membentuk keyakinan kelas. Mempersilakan warga sekolah atau wali murid atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati sekelas atau sekolah. Mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah di papan tulis. Nanti kita kasih kertas sama anak murid misalnya, suruh dia nulis apa mau dia. Nanti bukan semua yang dia ingin itu nanti kita masukkan untuk keyakinan kelas kita. Nanti kita sebagai Bapak Ibu Majelis Guru, kita pilah dari apa yang masukan dari anak-anak murid kita tadi. Berikut susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Contohnya kalimat negatif ini yang saya bilang tadi. Contohnya kalimat negatif tadi, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita buat kalimat positifnya, berjalan di kelas atau di koridor. Nah, jadi anak-anak membacanya, oh ini bukan larangan, ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Ternyata anak-anak ini harus berjalan di kelas atau koridornya. Berikut tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Ini Bu, Bapak Ibu, ini contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat, tapi mungkin melalui peraturan atau dari siswa-siswi yang mengasihi unit-unitnya. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, di kelas 1 misalnya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Mungkin di kelas 5 beda lagi keyakinan kelasnya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, begitu juga seterusnya Bapak Ibu. Ya Bu. Sering buang sampah, jangan buang sampah, sering buang sampah tempatnya. Buanglah sampah. Misalnya gini Bu, jangan buang sampah sembarangan. Jadi misalnya nanti kita buat kesepakatan kelasnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya Bapak Ibu. Jadi misalnya di kelas 5 kita kemarin, mungkin di kelas saya kemarin dilarang buang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Oh, ternyata anak-anak nanti di mana tempat sampah nih? Mungkin di tong sampah atau langsung di tempat pembakaran sampah. Jadi tempatnya itu. Tapi kalau dilarang buang sampah, dia kan sifatnya memaksa. Bisa saja dia karena dilarang tadi bisa jadi seenaknya. Ya Bapak Ibu. Tapi kalau ada kalimat positif dari itu, buanglah sampah pada tempatnya, mungkin anak-anak kita akan tersentuh. Ini baik Bapak Ibu, kita lanjut kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa terima, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang ketiga, keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, yang berikutnya, dunia berkualitas bagi anak-anak kita. Menurut Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Ya, jadi di dunia berkualitas ini Bapak Ibu, jadilah kita yang selalu yang diingat-ingat yang terbaik bagi kita, bagi anak murid kita Bapak Ibu. Jadi dalam pikiran kita memang yang diingat itu biasanya yang paling baik. Yang paling buruk di sini dunia yang diingat anak terbaik mungkin
perlakuan terburuk kita mungkin akan diingat juga oleh anak. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita pernah mencubit anak, kita pernah menghukumnya tidak sesuai dengan kesalahan yang dia buat, ya. Jadi untuk menuju dunia berkualitas bagi anak murid kita, jadilah mulai hari ini jadilah guru yang didambakan atau yang disayangi oleh murid kita, sehingga suatu saat mungkin kita tidak bisa hadir di sekolah, sakit atau bagaimana, mungkin anak murid kita akan mencari kemana kita. Tapi kalau kita sifatnya menghukum dan membekas di hatinya, dia tidak hirau dengan kita lagi, ya Bapak Ibu. Jadi jadilah guru yang dirindukan oleh anak murid kita. Yang terakhir, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mungkin dulunya Bapak Ibu kita ini selalu ya 5 posisi kontrol di sini. Kita ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin selama ini Bapak Ibu sudah bisa memilih pilihan yang mana kita. Manajer. Apakah kita Bapak Bukhari sudah sampai di sini di tahap manajer? Insya Allah. Dengan langkah-langkah apa Pak Bukhari sudah sampai di sini? Mungkin saya pribadi dulu bisa di sini posisi saya, atau sini di teman sebagai anak murid saya. Nah, ternyata posisi kontrol ini, identitas gagal ini termasuk di sini Bapak Ibu, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya. Kita mulai dari penghukum, Bapak Ibu. Penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan yang saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Kamu selalu pasti berakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya, jadi penghukum di sini kita sebagai guru cuma satu cara yang agar pembelajaran bisa berhasil, dengan cara menghukum ini. Misalnya kita kasih soal matematika, ya kan? Kita kasih soal matematika, kita sudah ajarkan, tapi anak-anak tidak tahu, kita hukum dia. Ya, selama ini mungkin gitu. Berarti kita sudah salah. Kita cuma percaya karena ada satu pembelajaran kita berhasil, yaitu cara kita sendiri. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Di sisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar di sini biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya. Jadi anak membuat dia merasa bersalah terus, ya. Misalnya kita, sampai kapan nih Bapak nak kasih tahu terus nih. Nah, jadi dia merasa membekas di hatinya, dia membuat rasa bersalah terus. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka. Dia akan memiliki penilaian diri sendiri tentang diri sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, Bapak Ibu. Nah, berikut teman. Teman di sini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap
berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa positif. Nah, positif sih di sini Bapak Ibu berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, guru ini posisinya sebagai teman akan berkata, ayolah bantu demi Bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Dan ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan karena dia sebagai teman. Atau hari ini tidak apa-apa pikir nak, nanti ibu bantu misalnya kan. Nah, hal negatif dari posisi sebagai teman ini Bapak Ibu, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu lagi, maka murid akan kecewa, ya. Tadi dia sebagai teman misalnya dia terpikir, tak apa nak, nanti ibu bantu. Tapi bisa posisinya jadi negatif suatu saat bila guru itu tidak dapat membantunya lagi, ya. Dia akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru-guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau kita sebagai teman, nilainya sudah positif, tapi ada negatifnya Bapak Ibu. Betul yang dibilang sama Pak Bukari, bagusnya posisi kontrol kita adalah kita sebagai manajer di situ. Yang berikutnya pemantau. Pemantau di sini memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau ini Bapak Ibu, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sini, apa yang telah kamu lakukan nak? Misalnya pemantau sini, ketika kalau kamu melanggar kesepakatan kelas kita tadi atau keyakinan kelas tadi, apa konsekuensinya? Misalnya, Bapak Ibu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan, dia semua memantau saja. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori 10 respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, terakhir 5 posisi kontrol terakhir adalah manajer. Nah, Bapak Ibu, manajer di sini posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, jadi di posisi manajer ini dia telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu. Kembali tadi ke 5 posisi kontrol tadi, penghukum ini biasanya dia menggunakan nadanya, suaranya tinggi, bahasa tubuhnya agak melotot.
Ya, hasilnya dari hasil dari penghukum tadi memungkinkan murid marah dan menendam pada sifat-sifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Atau meja, lebih buruknya lagi, sepulang sekolah, murid melihat atau melihat mobil ibu gurunya akan menggores kendaraan tersebut dengan paku atau lain-lainnya. Sebagai pembuat merasa bersalah ini, mungkin nadanya agak suara memelas atau halus atau sedih, dengan bahasa tubuh merapat pada anak. Ya, maka hasilnya murid akan merasa bersalah. Dan begitu juga dengan teman Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan dari 5 posisi kontrol ini ada motivasi eksternal, dan motivasi eksternal ini identitas gagal, identitas sukses, ya. Jadi penghukum ini adalah perilaku kontrol yang negatif. Penghukum dan pembuat rasa bersalah ini adalah Bapak Ibu perilaku kontrol negatif. Motivasi intrinsik, identitas suksesnya teman pemantau itu perilaku kontrol positif. Kontrol diri itu ya adalah manajer. Sebaiknya kita di sini untuk bisa mengontrol diri kita. Walaupun setelah kita sudah menuju di sini teman dan pemantau bagi anak murid kita. Tapi sebaiknya kita Bapak Ibu Majelis Guru, kita sebagai manajer dalam posisi kontrol kita sebagai Bapak Ibu Majelis Guru untuk anak murid kita. Nah, terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, pertama kita menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, pertama menstabilkan identitas. Bagian dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan ini Bapak Ibu. Contoh-contohnya kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Ya. Mungkin Bapak dulu pernah juga buat kesalahan. Kita stabilkan identitasnya. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Kita stabil. Jadi anak-anak yang kita anggap bermasalah atau mengganggu temannya dalam proses pembelajaran, atau mengganggu temannya sedang bermain, atau dia memecahkan kaca, jendela, kita panggil dia. Kalau kita sudah sebagai posisi manajer, kita jangan langsung hukum anak murid kita. Kita terapkan segitiga restitusi ini. Pertama, kita menstabilkan identitas. Kita tanya dulu kepada dia. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu di sini mencari solusi dari permasalahan dia. Jadi kalau dia salah, kita panggil dia, kita menstabilkan identitasnya dulu, ya. Misalnya kita tanya, semua orang pernah buat salah. Begitu juga dengan Bapak juga pernah buat salah. Atau Bapak tidak mencari tahu nih siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan yang kamu buat. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah.
Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara efektif memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Validasi tindakan yang salah. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Misalnya tadi kan dia datang terlambat lah contohnya, ya kan? Kita stabilkan identitas dia. Mungkin pertama menstabilkan identitas. Mungkin Bapak dulu pernah juga datang terlambat, nak. Yang kedua, kita tanya, kamu pasti punya alasan nih, kenapa kamu datang terlambat hari ini, nak? Mungkin dia cakap, saya malam tadi nonton TV, Pak. Sampai jam berapa deh kamu nonton TV? Misalnya sampai jam 10 malam. Berarti kita tanyakan keyakinannya dulu. Ya, Bapak Ibu, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, contoh di sini apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Misalnya apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Misalnya yang siswa kita datang terlambat tadi, kita tanya ke dia. Nah, Bapak mau tanya nih, kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar, nak? Datang terlambat, Pak. Datang terlambat apa, nak? Saya tidak disiplin misalnya. Oh, berarti tidak disiplin. Berarti tidak disiplin. Kalau kamu mau disiplin macam mana? Misalnya kita tanya terus, kita gali terus. Mungkin dia bilang, mungkin Pak besok saya atau mulai hari ini Pak atau nanti malam saya akan tidur lebih awal, Pak. Mungkin saya jam 8 sudah tidur. Mungkin Bapak Ibu kalau secara langsung mungkin agak susah. Mungkin perlahan-lahan kita akan bisa menerapkan ini, Bapak Ibu majelis guru. Ya, kita akan berubah diri saya sendiri atau diri Bapak Ibu majelis guru dari 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, ya betul Bu Rana, yang tiga teman, yang keempat pemantau, dan terakhir manajer, ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini tentang budaya positif, kita akan memposisikan Bapak Ibu majelis guru kita sebagai manajer sekarang. Kita tidak lagi sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, karena ini akan membekas pada diri anak. Walaupun dia nanti sudah besar, dia akan membekas. Apalagi misal kita sudah pernah suruh dia keliling lapangan, pernah suruh cuci WC dengan kesalahan yang tidak setimpal yang kita hukum, ya. Dia cuma tidak membuat PR misalnya, tapi kita suruh dia cuci WC, kan tidak setimpal. Dia akan membekas. Tapi kalau kita sebagai manajer, kita terapkan dengan segitiga restitusi tadi. Kita tanyakan kenapa dia datang terlambat, apa sebabnya, dan bisa kita tanya lagi, dari kesepakatan yang kita buat tadi, nah, apa yang kamu langgar, ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dan bisa menjadi budaya positif bagi sekolah kita khususnya dan umumnya untuk pendidikan kita di Kecamatan Bopak ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.